sungguh kami mengucap syukur Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami, Tuhan Allah yang maha baik, yang mencintai dan mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang lantang, dengan suara yang nyaring dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah ya Papa untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudari kami, keluarga di dalam Tuhan, dalam doa fajar ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran ini, sehingga membuat kami semakin mengenal Engkau, dan hidup kami ditolong oleh Roh Kudus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Kamis 18 Mei 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini di kalender Indonesia ya itu tanggalannya merah, libur ya. Mengapa? Karena Indonesia mengakui kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sehingga ditulis di kalender Indonesia Isa Al-Masih ya, Tuhan naik ke sorga. Jadi beberapa gereja teman saya hari ini di Indonesia juga mengadakan kebaktian, yaitu untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Bahkan ada beberapa teman saya yang mengadakan kebaktian selama 10 hari, ya, mulai hari ini terus sampai 10 hari ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara soal kenaikan Tuhan Yesus, ya, waktu saya pertama-tama menjadi orang Kristen, kemudian saya membaca sebuah kisah bagaimana ada seorang wanita diajak jalan-jalan ke sorga, ya. Bahkan diajak jalan-jalan sampai 40 kali, ya. Jadi diajak jalan-jalan sampai 7-8 kali, ya. Dan sekali jalan-jalan itu ada yang berapa hari gitu, ya. Jadi saya sangat kagum dengan perjalanan ke sorga ini, dan saking kagumnya akhirnya kesaksian orang ini
saya bikinkan buku, Bapak Ibu sekalian ya, saya cetak di percetakan sederhana dan kemudian saya bagi-bagikan secara cuma-cuma kepada teman-teman saya ya. Saya sangat senang sekali mendengar kesaksian tentang ada orang-orang diajak naik ke sorga ya, jalan-jalan oleh Tuhan ke sorga. Tapi sayangnya begini Bapak Ibu sekalian, waktu orang diajak jalan-jalan ke sorga, nggak ada saksinya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dan kemudian hari ini kita juga mendengar banyak anak-anak Tuhan mendapatkan hak kesempatan yang istimewa diajak jalan-jalan ke sorga. Bahkan ada banyak buku yang sudah dicetak tentang anak-anak Tuhan diajak jalan-jalan ke sorga. Tapi sekali lagi, nggak ada saksinya ya. Tapi bukan saya nggak percaya. Nah, hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, itu ada saksinya. Alkitab menulis pada waktu Yesus terangkat naik ke sorga, wow, itu betapa indahnya peristiwa yang sangat spektakuler dan disaksikan oleh paling sedikit 500 orang. Bersama saya ucapkan 500 orang. 500 orang ya. Jadi ada 500 orang waktu itu bersama-sama pada waktu kesempatan yang sama mereka melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Tuhan Yesus naik ke sorga untuk kemudian bersama-sama dengan Bapa di sorga, dan kemudian di sorga itu Tuhan Yesus berdoa syafaat sampai hari ini untuk kita-kita ini, Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab kemudian menjelaskan setelah 10 hari Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus itu dicurahkan untuk turun ke dunia, menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mengapa Roh Kudus dicurahkan ke dunia ini? Yaitu untuk menolong kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Roh Kudus itu menolong kita akan setiap perkataan dan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu yang menolong kita untuk memberikan kuasa, kemampuan kepada kita melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan itu. Sebab bukan dengan kuat dan gagah manusia kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Sungguh hanya oleh pertolongan daripada Roh Kudus kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga berkata bahwa firman-firmannya itu tidak ada yang berat. Mengapa tidak ada yang berat? Karena Roh Kudus itu sekali lagi yang menolong kita untuk melakukan, mempraktekkan firman Tuhan menjadi gaya hidup buat setiap kita dari hari ke hari. Kemudian dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kita seharusnya sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan ini. Kita hidup di dalam perjanjian baru, kita mengenal Yesus, dan sekarang kita dianugerahi Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuh kita masing-masing. Sehingga Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah rumah Allah, rumah kediaman Allah. Saya ingat kalau bicara soal rumah, waktu kita sewa sebuah rumah atau kita sewa sebuah kamar, maka sebelum atau kita membeli sebuah rumah, sebelum kita menempatinya, yang pertama pasti kita bersihkan dulu. Yang kedua, kalau ada yang rusak, kita akan perbaiki semampu-mampunya kita. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa tinggal dengan betah di dalamnya. Ya kan, kalau sewa kamar supaya kita betah tinggal di kamar itu. Kalau kita sewa rumah atau beli rumah supaya kita betah tinggal di rumah
itu, ya kan? Demikian juga Roh Kudus itu mau dia betah tinggal di tubuh kita ini. Maka segala sesuatu yang kotor, Tuhan mau buang, Tuhan mau keluarkan dari tubuh kita. Kemudian kalau ada yang rusak, maka Tuhan mau mengganti atau memperbaikinya sehingga yang rusak kemudian menjadi baru, ya. Jadi luar biasa. Maka itu saya juga punya iman. Kalau ada di antara kita yang sedang lemah tubuhnya atau mengalami satu sakit penyakit, Ibu Yongki sering katakan bahwa sakit penyakit itu cuma sebuah nama saja. Sedangkan Tuhan kita, Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka semua yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Alkitab bilang, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saya harap Bapak Ibu sekalian bisa punya iman yang seperti ini bersama-sama dengan saya, sehingga secara tubuh jasmani, tahun ini adalah tahun revival, kita mengalami revival dalam kesehatan, yaitu Tuhan anugerahkan kita tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, panjang umur. Dengan tubuh yang demikian, kita juga bisa mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu daging kita, tapi sekali lagi, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui tubuh kita yang kuat dan sehat, ya. Dan hari ini kita akan merenungkan kembali dari kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-15, ya. Ini adalah bagian yang ketiga kita belajar dari Amsal 25. Ayat yang ke-15 dikatakan begini dari Amsal 25. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Ada dua kata yang penting dari Amsal 25 ayat 15. Yang pertama bicara tentang kesabaran. Yang kedua berbicara tentang kata-kata yang nice, kata-kata yang ramah, kata-kata yang baik. Dengan kesabaran dan dengan kata yang ramah, kata Alkitab, kita bisa meyakinkan seorang penguasa. Bahkan kalau ada penghalang-penghalang, itu semua bisa dihancurkan dengan kesabaran dan dengan kata-kata yang ramah. Nah, penguasa ini banyak bicara banyak hal tentang penguasa, ya. Penguasa itu bisa bicara tentang calon mertua, calon ibu mertua, atau calon bapak mertua, ya. Yang punya kuasa atas anak-anaknya kan orang tua, ya kan, papa dan mama. Jadi kalau kita mau nembak anak seseorang, ya kan, maka kita harus sabar menghadapi penguasa daripada anak itu. Sabar itu apa? Sabar itu artinya tidak boleh menyerah. Sabar itu artinya jangan putus asa. Sabar itu artinya apa? Ulet, ya. Bahasa Inggrisnya bilang never give up, ya. Kalau orang gampang menyerah, ya, gampang putus asa, wah dia nggak bisa menaklukkan calon mertuanya dan jangan mimpi bisa mendapatkan anaknya, ya. Dan kemudian selain sabar harus disertai dengan kata-kata yang ramah. Nah, Tuhan Yesus juga pernah memberikan perumpamaan dalam Lukas pasal 18, ya, tentang seorang wanita dengan hakim yang jahat. Hakim jahat, hakim yang lalim, dikatakan hakim yang nggak pernah
dan hakim yang nggak kenal Tuhan, nggak takut akan Tuhan. Tapi ketika wanita ini sabar, dari waktu ke waktu datang kepada hakim yang jahat itu, meskipun nggak direken katanya, nggak dianggap oleh hakim yang jahat itu, tapi wanita ini tidak pernah menyerah. Dan tentu wanita ini datang ke hakim yang jahat di dalam Lukas 18 dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang ramah. Sehingga akhirnya apa? Kisah itu berakhir dengan happy ending. Hakim yang jahat itu hatinya luluh loh, dan dia kemudian bisa mengabulkan permintaan daripada wanita itu. Hari ini, siapa penguasa yang sedang kita hadapi? Mungkin itu atasan kita, atau mungkin itu suami kita, atau istri kita. Siapa penguasa itu? Mungkin itu orang tua kita, atau calon mertua kita. Siapa penguasa itu? Mungkin hari ini kita sedang deal bisnis. Kita kepingin mendapatkan bisnis tertentu. Atau bahkan mungkin penguasa itu adalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Datanglah kepadanya dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak jemu-jemu. Never give up. Dan jangan sampai keluar dari mulut lidah kita kata-kata jahat, ngomel, bersungut-sungut, apalagi kata-kata kasar dan negatif. Oh, jangan harap kita bisa menaklukkan hati penguasa itu. Tapi kalau kita sabar, never give up, dan kemudian kita mempraktekkan Amsal 25 ayat 15. Saya tidak mau berkata insya Allah, ya kan? Tapi saya percaya kita yang sedang menghadapi penguasa itu bisa meluluhkan hati penguasa itu. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dari ayat yang ke-16, Amsal 25, kita belajar begini. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Ini bicara ada dua hal. Kalau kita ketemu dengan madu, ya dalam ayat yang lain dikatakan gini, makanlah sedikit madu. Jadi makan madu itu bagus, bermanfaat untuk kesehatan. Kadang-kadang sampai hari ini kami suami istri, bahkan dengan anak saya, kadang-kadang sekali waktu kami makan madu. Enak rasanya, namanya madu, ya kan? Segala sesuatu yang manis, saya rasa nggak ada yang nggak enak, ya kan? Nggak peduli tuh madu dari apa aja, ya. Saya pernah bermacam-macam madu saya makan. Yang namanya madu itu enak. Tapi Alkitab bilang kalau makan madu ya jangan banyak-banyak, makan secukupnya, ya. Itu yang pertama, madu itu baik untuk kesehatan, tetapi arti yang kedua, kalau ada orang memuji kita, ya kita aminkan, ya kan? Tapi jangan sampai kita haus akan pujian, ya. Kalau orang bilang, aduh, bajumu bagus loh. Oh ya, terima kasih. Ya kan? Wah, kamu baru dari salon ya, potongan rambutmu keren banget. Oh, terima kasih. Seperti kemarin, saya pergi ke supermarket, kemudian tiba-tiba ada orang hampirin saya. Dia bilang, Pak, kumisnya bagus banget, katanya. Ya. Ada orang bule, dia tertarik kumis saya, ya kan? Kemudian saya bilang, oh ya terima kasih. Jadi kalau ada orang memuji kita, katakan amin, terima kasih. Ya kan? Jangan ditolak Bapak Ibu sekalian ya. Kalau amin artinya terjadilah ya. Tetapi jangan kemudian kita haus pujian. Kalau kita haus pujian, maaf Bapak Ibu sekalian, ayat ini bilang kita bisa belenger, ya, kita bisa muak dan kita akan memuntahkannya, ya.
kita juga perlu menjadi anak-anak Tuhan yang juga biarlah dari mulut lidah kita, kita suka berkata yang baik dan memuji orang. Apa salahnya sih kita memuji orang? Kadang-kadang saya ketemu dengan orang yang pelit banget untuk memberikan pujian. Saya kenal beberapa orang udah cukup lama, tapi dari mulut lidahnya tidak pernah keluar kata pujian. Ya nggak apa-apa, itu urusan orang itu. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di tempat ini, dengan pertolongan Roh Kudus tadi, ayo kita mulai suka memuji pasangan hidup kita, memuji orang tua kita, memuji anak-anak kita, memuji atasan kita, memuji bos kita, atau memuji teman kita. Banyak yang kita bisa puji, misalnya tentang pakaiannya, warna pakaiannya, tentang hiasannya, tentang apa saja untuk kita memberikan pujian. Ingat, Alkitab bilang apa yang kamu tabur, kamu akan menuainya. Tapi jangan sampai kita haus pujian. Ya, hari ini kita sudah belajar 2 hal, bahkan 3 hal. Yang pertama tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk tinggal di dalam hidup kita dan menolong kita. Yang kedua, kita belajar bagaimana cara menghadapi penguasa, yaitu dengan kesabaran dan kata-kata yang ramah. Dan yang ketiga, bicara tentang penting pujian, tapi jangan sampai kita haus akan pujian. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, yang senantiasa berbicara kepada kami dari waktu ke waktu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.